Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo Sobat Pramuka dan pendengar setia dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Unit Pewarta Langlang Buana dari Koran Lewiliang. Perkenalkan, nama saya Afrilia Maulidina dari Unit Pewarta Langlang Buana yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Nah, di podcast perdana dan pertama ini kita bakal ngobrol atau ngebahas tentang cerita nyata dan aksi nyata dari kakak-kakak pramuka yang sudah turun langsung ke pengabdian masyarakat, di mana kita bakalan ngobrol bareng kakak-kakak pramuka tentang bagaimana serunya mereka pengabdian di masyarakat tersebut. Nah, untuk membersamai saya tentunya saya akan memanggil kakak-kakak yang bakalan ngobrol bareng sama kita semua. Mari untuk kakak-kakak dipersilakan masuk. Ya, selamat datang kakak. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Oke kakak-kakak, gimana kabarnya nih kak untuk hari ini ya? Gimana puasanya lancar kak? Lancar. Oke, sebelum lanjut ya kita ngebahas berbagai pengalaman-pengalaman yang udah kakak-kakak lalui di apa kak? Di kegiatan apa nih? Untuk hari ini? Kegiatan Karya Bakti Lebaran. Nah ya, sebelum itu boleh dong diperkenalkan diri dulu dari kakak-kakak ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reviska Angreta Puspita dari anggota Dewan Kerja Ranting Lewiliang. Oke, kenalin aku Farel Juliansyah dari Sanggar Bakti SMA Negeri 1 Lewiliang. Oke, wah, benar-benar variatif sekali ya kak. Ya, Nah, betul. untuk yang pertama itu gimana sih apa namanya kegiatan ini tuh lancar atau enggak sih selama 2026 ini? Selama kegiatan Karya Bakti Lebaran tahun 2026 ini cukup lancar gitu ya. Selama kegiatan tidak ada Tidak ada kendala. Ya, tidak ada hambatan kali ya. meskipun dalam keadaan puasa, tapi dari semua anggota tetap semangat. Mungkin nggak kak? Ada beberapa orang yang belum umum nih tentang KBL ini, Karya Bakti Lebaran ini. Mungkin boleh dijelaskan sedikit? Oke, pasti ada aja orang yang belum umum ya sama Iya. KBL ini, karena pasti adanya anggota-anggota baru yang baru banget ikut kegiatan KBL ini, dan juga mereka mungkin kaget gitu ya sama kegiatan KBL ini yang tugasnya itu mengamankan jalan gitu ya, mengamankan lalu lintas agar tidak adanya kejadian yang tidak diinginkan bagi para pemudik yang ingin berpergian gitu. Nah, kan karena ini menyangkut arus lalu lintas ya kak. Ya betul. Untuk di daerah Lewiliang ini yang paling macet atau arus lalu lintasnya itu sering macet atau enggak nih kira-kira kak? Ya, sebenarnya di daerah Lewiliang ini cukup berganti sih, kadang macet, kadang enggak gitu ya. Tergantung dari kondisional aja. Oh iya, untuk daerah-daerah titik-titik yang lumayan bisa dikatakan macet itu di mana kak? Nah, biasanya titik-titik yang dikatakan sering macet itu di Pasar Lewiliang tentunya. Karena itu menjadi pusatnya Lewiliang gitu ya. Orang-orang pada berbelanja kebutuhan buat lebaran mungkin, dan juga emang kan kalau misalkan lebaran tuh identik banget gitu ya sama hal-hal kayak baju baru, pokoknya serba baru gitu. Jadi orang-orang pada berbelanja ke Pasar Lewiliang yang dimana bisa menyebabkan kemacetan dan juga menunda arus lalu lintas di Kecamatan Lewiliang ini. Mungkin aku kemarin ya di terminal itu ada pasar malam nih. Mungkin itu juga salah satu kemacetan atau Ya, enggak sih kak? itu salah satu kemacetan, justru apalagi di menjelang Lebaran nih kak? lebaran nih. Jadi orang-orang kayak pada Berlibur gitu. ya pada liburan gitu, pada mau ikutan di pasar malam itu, karena kan emang banyak banget games-games seru yang ada di pasar malam itu. Oh, kakak pernah pasar malam? Pernah dong, karena emang belum mau yang kalau belum ke pasar malam gitu. Oh alah. Nah, untuk itu semisal kan ada beberapa titik pos yang kita tuh harus ngejagain pos itu tuh. Nah, itu gimana sih cara pembagiannya gitu kan? Gimana tuh? Ya, yang pertama kita itu melihat dari jumlah
peserta PAM-nya itu ada berapa kak? Misalkan kalau dari 3 pos itu mencukupi, kita bagi 3, atau kalaupun kurang mencukupi kita hanya bagi menjadi tertentu saja gitu. Kira-kira kan semisal kita tuh nggak cuma arus lalu lintas aja ya kak, kayak ada yang mau jebrang nih ibu-ibu diseberangin ya kan. Iya betul. Nah, ada nggak sih hal yang lucu atau seru gitu loh tentang warga-warga sekitar? Pernah waktu itu aku kejadian kayak aku lagi tugas itu PAM biasa, tapi ibu-ibu tiba-tiba ada di depan aku nyendorin uang, dia gini aja uang gitu. Aku bengong Iya gitu kan, kayak itu bener Iya. banget suka Iya, iya. tiba-tiba ada yang buat apa gitu. orang random kayak gitu. Tapi si ibu itu gak ngomong kayak nyendorin uang aja gitu. Tapi aku udah mati. Buat apa ibu? Buat beli es gitu. Oh, berarti ibu itu masih ada sedikit perhatian buat kita gitu. Memperhatikan kita juga Iya. gitu. Kayak Berapa kan nominalnya? Berapa tuh? Nggak akan saya sebutkan ya. Oke. Selain hal-hal yang ini ya, kerendah hatian warga, itu ada hal lucu lagi gak? Ini dari kamar. Sebenarnya hampir sama aja gitu ya. Paling kalau hal lucu kayak misalkan nih kita tuh terlalu inisiatif gitu ya, lihat ada orang di pinggir jalan yang gerak-geriknya mau nyebrang gitu ya. Tapi pas kita bilang mau nyebrang enggak gitu. Jadi kayak kita itu malu sendiri gitu, kayak terlalu excited juga ya. Dan jadi terlalu inisiatif. betul. Ya. Tapi kita lihat ya di pos-posnya itu lumayan ya, warga-warga itu sangat berempati ya terhadap Betul sekali. para anggota. Nah, mungkin setelah beberapa kali PAM atau beberapa kali kegiatan, kesan dan pesan kakak itu kayak gimana di PAM ini? Oke, kalau misalkan untuk kesan yang pastinya aku sangat senang sekali gitu ya bisa mengikuti kegiatan ini, karena emang apalagi di bulan puasa ini juga ya ada kendala-kendala yang kita tuh harus nahan lapar, nahan haus, tapi Iya, bener banget kak. dengan adanya orang-orang yang mensupport kita gitu ya, jadi kita yang juga seru ngikut kegiatan ini gitu. Dan buat pesannya juga buat teman-teman semua nih yang lihat podcast ini, lebih semangat lagi gitu ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan seru dan juga bermanfaat bagi orang lain gitu. Mungkin ada nggak sih, kan kita sering ya lihat masyarakat atau warga itu lagi mudik lah dari Bandung ke Bogor, Bogor ke Bandung. Nah, gimana sih pesan dan pesannya gitu ke para pemudik ini biar gak terlalu riuh atau apa gitu? Ya, buat pesannya sih yang terutama itu tetap berhati-hati dalam berkendaraan, karena ini itu momen untuk bertemu sapa dengan keluarga. Pasti keluarga akan sangat menunggu. Oh iya dong. Ya, mesti yang pertama itu selalu jaga kesehatan. Bila lelah ya istirahat dulu lah gitu. Jangan terlalu buru-buru. Kita menghindari dari kecelakaan saja gitu. Karena keluarga sedang menanti gitu. Iya. Iya betul banget, kan nggak lucu ya kalau Iya. misalkan kita mudik tiba-tiba malah ada hal yang nggak diduga gitu. Iya. Padahal harusnya kita A malah jadi Z gitu, jauh banget gitu kan. Kakak mudik gak? Kakak ini mudik gak? Mudik RT sebelah. Terutama sekarang enggak. Aku mau nanya nih satu lagi. Buat kue lebarannya udah aman atau enggak nih? Alhamdulillah udah mulai menyusut nih kue lebarannya. Belum iya? lebaran udah mulai habis gitu kayaknya. Aduh, itu udah dimarahin mama seharusnya ya. Betul. Nih, karena mungkin karena banyaknya anggota pramuka juga, itu kan semangat ya bagi kita sendiri gitu. Nah, kalau semisal karena kakak-kakak ikut PAM-nya dari 2026, bakalan lanjut atau terus nih kak buat tahun-tahun berikutnya? Ya pasti akan tetap lanjut gitu ya, karena itu momen yang sangat berharga buat kita gitu. Kapan lagi kita akan mengikuti kegiatan ini kalau kita tetap gak lanjut gitu. Nah benar banget, selagi ada waktu gitu kan, daripada bosen di rumah tiduran dari pagi sampai buka puasa gitu ya, lebih baik kita ikut kegiatan KBL ini gitu, jadi bisa bermanfaat juga dan puasanya lebih kerasa gitu. Iya, alhamdulillah. Nih, aku juga mau tanya kak, kan pasti ada beberapa pos yang kita tuh harus apa namanya, Ngamanin jalan, ngamanin arus lalu lintas lah. Itu tuh harus kita sendiri apa dibantu sama polisi apa gimana sih kak? Berarti kita mandiri gitu ya? Gimana cara mundur titik maju posnya gitu ya. Karena emang kita juga sering dibantu, biasanya tuh suka ada yang jaganya juga di setiap titik posnya, di setiap pertigaan, jadi kita dibantu. Bahkan kita juga diajarin gimana sih caranya ngatur lalu lintas, gimana caranya kita mau nyebrangin orang dari sini ke sini gitu. Jadi kita dibantu juga, enggak yang belajar sendiri gitu, karena emang
sulit banget gitu kan ngatur semua orang yang emang mau berpergian, apalagi kalau misalkan orangnya ini kayak susah gitu dibilangin, Iya. kayak bentar kayak buru-buru gimana gitu. Iya. Itu sih paling kalau Kalau misalkan kerjasama dengan para pihak-pihak atau instansi-instansi yang lain gitu ya. Aku juga mau tahu nih Kak, cerita yang baru tadi aja terjadi ya. Monitoring Korcap ya ke kita. Itu gimana sih Kak? Coba boleh diceritain sedikit tentang monitoringnya. kayak kalau misalkan untuk monitoringnya sendiri gitu ya, itu bikin kita semangat juga gitu karena emang kita juga jadi merasa dipantau gitu oleh pihak cabangnya atau tim monitoring dari WhatsApp-nya. Jadi kita lebih ngerasa kayak wah, kita keren nih gitu, bisa dimonitoring langsung oleh pihak WhatsApp. Jadi kita juga punya rasa lebih semangat tinggi lagi gitu buat ikut Iya, kegiatan ini. bener juga. Tapi tadi aku lihat yang baju-baju pink itu apa ya? Itu Apa tuh itu. Itu Apa ibu, tuh? Oh iya Ibu. Bayangkari. Oh iya Ibu Bayangkari juga ikut menyertakan juga kan ya di pos pengamanan ya Kak ya. Tuh. Nah, pos pengamanannya itu di mana ya Kak? Ada di terminal. Oh di depan terminalnya. Iya, Ya. terminal Aulia. Jadi di situ tuh kita tuh kumpul ya kayak di situ apel atau segala macam di situ. Iya, betul. Berarti ada shift gak ya? Kalau bagi anak anggota pramuka kan nggak mungkin ya mereka dari pagi sampai sore, karena kan kita tahu cuaca Bogor gimana gitu. Iya. Kalau pagi siang cerah, kalau siang sore udah Iya. ya hujan gitu gitu. Ya pasti sih kita ada shift gitu ya, dari mulai misal dari jam 9, shift 1 itu dari jam 9 atau sampai jam 12, gantian lagi dengan shift kedua. Tapi di shift 1 itu juga bagi dua, ada yang istirahat dulu, ada yang bertugas juga, biar nanti nggak kayak capek semua gitu. Iya. Kalau lelah semua, siapa yang bakal bertugas? Iya. betul. Oh iya ya gitu. Berarti sistemnya udah benar-benar bagus ya Kak. Kita punya maksudnya dari Koran udah ada Sifan, jadi nggak mempersulit para anggotanya juga ya Kak ya. Iya, betul. Wah seru banget ya obrolan kita. Bener, seru banget, jadi kita bisa sering-sering juga gitu kan gimana pengalaman kita di KBL ini. Iya. Karena mungkin aku lebih lucunya tuh itu sebagai apa ya, uang THR atau apa ya? Bisa jadi gitu kan, kayak bagi-bagi Uang rezeki juga penyemangat. gitu ya. Iya benar. Uang Karena penyemangat emang ya. yang tadinya lemes tiba-tiba lihat uang semua. wah langsung semangat gitu. Siapa tahu semua orang gitu kan. Emang tiba-tiba mata gitu. duitan ini Nah, ya. aduh, Emang mata ketahuan. duitan ini. Nah, mungkin banyak banget ya cerita-cerita yang dari kakak-kakak, anggota-anggota yang lain, terus pengalaman-pengalaman yang lain kan ya. Terus di sini juga kita bisa lihat kan bahwa setiap peran sekecil apapun punya arti besar ya di masyarakat. Iya, iya. Meskipun punya pangkat gede tapi nggak berperan untuk masyarakat, buat apa ya kayak. Nah, terutama dalam menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Kita juga ini menjadi apa ya, hal meskipun sedikit gitu ya, tapi bisa bantu banyak kan ya Kak. Nah, di momen yang sangat penting ini kayak Lebaran, udah mau jaga lalu lintas, jaga dan yang lain-lainnya ya Kak ya. Iya, iya. Mungkin ada pesan buat para anggota yang turun ke lapangan? Ya buat dari saya sih pesannya jangan lupa tetap semangat ya, meskipun kalian tetap berpuasa, jangan lupa pengabdiannya untuk masyarakat juga. Bila capek ya istirahat dulu gitu. Mungkin dari Kakak? Sama nggak hampir jauh gitu ya sama yang Kak Repiska bilang, buat teman-teman yang bertugas gitu ya, langsung terjun di lapangan, tetap semangat terus dan juga jangan gampang lelah gitu, karena ini juga bisa membantu masyarakat sekitar gitu ya, bermanfaat juga buat kita dan juga orang lain. Baik, terima kasih kakak-kakak yang sudah berbagi ceritanya, pengalamannya, dan serta terima kasih juga untuk sobat-sobat pramuka yang lain, anggota-anggota pramuka yang lain yang sudah mengikut sertakan di KBL ini ya Kak. Ya. Nah, semoga apa yang kita bahas di video kali ini atau di podcast kali ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus bergerak serta berkontribusi dan mengabdi di masyarakat. Saya pamit undur diri, salam pramuka. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.